Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Febri Atma Yusira, NIM saya 1064 TI23D Universitas Buangan Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan tentang analisis of variance ANOVA. Saya ingin menjelaskan analisis of variance ANOVA, membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah perbedaan yang signifikan secara statis antara rata-rata kelompok tersebut, atau apakah perbedaan yang diamati mungkin hanya disebabkan oleh faktor kebetulan atau variasi acak. ANOVA sering digunakan dalam berbagai bidang sebagai penelitian medis, sosial, bisnis, dan teknik. Misalkan dalam penelitian medis, ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan efektivitas beberapa jenis obat. Dalam penelitian bisnis, ANOVA dapat digunakan untuk membandingkan preferensi konsumen terhadap beberapa jenis produk. Tujuan ANOVA secara lebih rinci, tujuan ANOVA meliputi 1. Membandingkan rata-rata beberapa kelompok. Ini fungsi inti ANOVA daripada melakukan uji berulang kali yang meningkatkan risiko kesalahan. Tipe ANOVA memungkinkan beberapa sultan rata-rata dari sebagai kelompok. 2. Analisis pengaruh faktor variabel independen. ANOVA membantu menentukan apakah satu atau lebih variabel independen faktor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen hasil. 3. Mengidentifikasi sumber variasi. ANOVA membagi total variasi dalam data menjadi variasi antara kelompok disebabkan oleh faktor yang diteliti, dan memiliki variasi dalam kelompok variasi acak atau kesalahan. Dengan membandingkan variasi-variasi ini, kita dapat menilai apakah perbedaan rata-rata yang diamati benar signifikan. Saya akan menjelaskan jenis-jenis ANOVA. Ada beberapa varian ANOVA bergantung pada jumlah variabel independen faktor dan cara mengukur variabel dependen. One ANOVA salah satu arah ini adalah bentuk dari dasar dari ANOVA digunakan ketika Anda memiliki salah satu variabel independen kategorikal dengan 3 atau lebih level atau kelompok, dan satu variabel dependen kuantitatif. Contohnya membandingkan efek 3 jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Two-way ANOVA dua arah digunakan ketika Anda memiliki 2 variabel independen kategorikal dan satu variabel dependen kualitas. Contohnya membandingkan efek jenis pupuk dan variasi siraman terhadap tinggi tanaman. One ANOVA juga dapat menguji efek interaksi antara kedua faktor tersebut. Misalnya, apakah efek pupuk A berbeda tergantung pada frekuensi penyiraman. Ada 3 contoh asumsi ANOVA. 1. Independensi observasi, independent observation. 2. Normalitas, normality. 3. Homogenitas varian, homogeneity of variance atau homostatism. Independensi opsional, setiap observasi atau data poin dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Artinya, nilai dari satu observasi tidak boleh memengaruhi atau pengaruhi nilai observasi lain. Ini adalah asumsi yang paling penting dan melanggarnya paling serius karena dapat menghasilkan kesimpulan yang sangat menyesatkan. Contohnya, pelanggaran mengukur objek yang sama berulang kali tanpa menggunakan ANOVA, pengukuran berulang repeated atau measure ANOVA. Normalitas, contohnya variabel dependen harus
berdistribusi normal di dalam setiap kelompok yang dibandingkan. ANOVA cukup robust tahan terhadap pelanggaran asumsi normalitas, terutama jika ukuran sampel cukup besar N dari lebih 30 per kelompok, atau jika ukuran sampel antara kelompok relatif seimbang. Jika data sangat tidak normal, sangat miring, atau memiliki outlier ekstrem, transformasi data atau menguji non-pragmatik, misalnya uji kristal Wallis, kemungkinan diperlukan homogenitas variabel dari variabel dependent harus sama di antara semua kelompok yang dibandingkan. Ini berarti sebarangan data dari setiap kelompok harus memiliki lebar yang kira-kira sama. Asumsi ini dapat menguji ukuran uji seperti Leibniz test atau Partridge test. ANOVA juga cukup robust terhadap pelanggaran homogenitas varian jika ukuran sampel antara kelompok relatif seimbang, jika varian tidak homogen, dan ukuran sampel tidak seimbang. Hasil uji ANOVA tes di bawah ini tabel menjelaskan dua metode mengambil keputusan, keduanya mengaruh pada kesimpulan yang sama. 1. Metode 1 membandingkan F dihitung dengan F tabel. F hitung sama dengan 3676 dari tabel ANOVA. F tabel sama dengan 2.86266. Nilai ini didapatkan dari tabel distribusi F dengan DF1 sama dengan 3 dan DF2 sama dengan 36 pada tingkat signifikasi tertentu, biasanya 0,05. Aturan: jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Jika hitungan F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Hasil: karena F hitung 3676 kurang dari F tabel 2.866266, maka H0 ditolak. Metode 2 digunakan nilai signifikasi P volume. Nilai sig P volume sama dengan 0,021 dari tabel ANOVA. Tingkat signifikan 0,05, maka H0 diterima. Jika nilai sigma lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Hasil: karena nilai sig 0,021 lebih dari 0,05, maka H0 ditolak. Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.